share dulu nih ya, saya lagi ngetik. Nanti Oh iya, diganti nggak apa-apa. dibantu. Boleh, Karena silakan. tugasnya ya, Pak dosen tugasnya waktu itu wawancara, ya kan? Tiba-tiba Oh dapat iya tugas semua nih. benar. Tadi ada yang Iya. wawancara juga itu ya. Jadi kalau teman-teman yang wawancara kemarin, jadi nanti untuk UASnya itu adalah ditranskrip ya, ditranskrip dan usahakan sama juga seperti format yang teman-teman yang lainnya. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Silakan Ustaz Hendra Baik. Iqbal dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bacakan hasil makalah yang saya coba buat, hasil referensi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Filsafat pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali. Abstrak pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Hal ini menjadi pembahasan para ulama. Untuk itu, penelitian ini membahas pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali. Hasil penelitian ini adalah bahwa pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Menurutnya, pengertian dan tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Adapun dalam membuat sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan terhadap agama dan kecenderungan pragmatis. Adapun aspek-aspek materi pendidikan dalam menurut pemikiran Al-Ghazali adalah meliputi pendidikan keimanan dan akhlak, akal dan sosial dan jasmani. Menurut guru yang baik itu selain cerdas dan sempurna akalnya juga harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid yaitu rendah hati, mensucikan diri dari segala keburukan, taat dan istiqomah. Sementara yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semua bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam proses pendidikan. Dilanjut untuk kata kunci pendidikan Islam, akhlak Al-Ghazali, pengertian pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakan hidup di dunia dan akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu adalah medium untuk taqarrub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Tingkat termulia bagi seseorang manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Di antara wujud yang paling utama adalah wujud yang menjadi perantara kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan ilmu dan amal. Dan amal tak mungkin dicapai kecuali jika ilmu tentang cara beramal dikuasai. Dengan demikian modal kebahagiaan di dunia dan akhirat itu tak lain adalah ilmu. Maka dari itu dapat disebut ilmu adalah yang terutama. Proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik, guru, peserta didik, murid untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam konteks umum. Tujuan pendidikan tersebut antara lain mentransmisikan pengalaman dari generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan menekankan pengalaman dari seluruh masyarakat, bukan hanya pengalaman pribadi perorangan. Jadi pendidikan dalam Islam menurut Al-Ghazali merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang paripurna yang nantinya akan mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat dengan bertakarub kepada Allah melalui ilmu yang sudah didapatkan lewat proses pendidikan. Tujuan pendidikan Islam, Al-Ghazali menekankan tugas pendidikan adalah pengaruh pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, di mana fadilah atau keutamaan takarub kepada Allah merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan yaitu pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu. Dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah, akhirnya membahagiakan dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan Islam adalah bertakarub kepada Allah. Untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan apapun, dua faktor asasi berikut ini mutlak adanya. Pertama, aspek-aspek ilmu pengetahuan yang harus dibekalkan kepada murid, atau dengan makna lain ialah kurikulum pelajaran yang harus dicapai oleh murid. Kedua, metode yang telah digunakan untuk menyampaikan ilmu atau materi-materi kurikulum kepada murid, sehingga ia benar-benar menaruh perhatiannya kepada kurikulum dan dapat menyerap faedahnya. Dengan ini, murid akan sampai kepada tujuan pendidikan dan pengajaran yang dicarinya. Dari hasil studi terhadap pemikiran Al-Ghazali dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan akhir ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan
ada dua. Pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah. Karena itu cita-cita mengajarkan manusia agar mereka sampai pada sasaran yang merupakan tujuan akhir maksud dan pendidikan tersebut. Langsung aja ya, Pak. Metode dan kurikulum. Ya. Metode dan kurikulum pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam. 1. Dalam metode pendidikan Islam dalam rangka mewujudkan konsep pendidikan. Antara lain metode contoh teladan. 2. Metode guidance and counseling, bimbingan dan penyuluhan. Metode cerita, metode motivasi, metode reinforcement atau mendorong semangat. Metode pendidikan agama. Metode pendidikan akhlak. Kurikulum pendidikan Islam. Akhlak, bentar. Baiknya akhlak itu budi pekerti kembali kepada kekuatan akal. Lanjut, pendidikan akliyah. Sebentar, pendidikan sosial. Bentar, pendidikan sosial. Sebentar, ini panjang Pak. Ya, pendidikan jasmania. Baik Pak, Pak dosen. Bentar Pak, sedikit lagi. Pendidikan jasmania sudah. Bentar Pak. Pendidikan dan peserta didik. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan mislikul kabir. Mungkin dapat dikatakan pula. Ya. Oke, lanjut. 1 menit lagi. Baik Pak. Lanjut. Kesimpulan Pak, ya langsung ya. Ya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Menurutnya pengertian dan tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Adapun dalam membuat sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan terhadap agama dan kecenderungan terhadap pragmatis. Adapun aspek-aspek materi pendidikan Islam menurut pemikiran Al-Ghazali adalah meliputi pendidikan keimanan, akhlak, akal, sosial, dan jasmani. Lanjut, adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid dan rendah hati mensucikan diri dari keburukan dan taat istiqomah. Konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia saat ini, di mana pendidikan dalam pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab. Selesai. Daftar pustaka Al-Qurtubi Abu Madian 2014, Mutasar Ihya Ulumuddin, Rumah Yulis, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia. Primarni, Ami, dan Khairumnas 2016, Pendidikan Holistik, Format Baru Pendidikan Islam. Membentuk Karakter Paripurna, Jakarta, AMP Press, PT Al-Mahdi Prima. Ihsan Ahmadi dan PAUD 2007, Filsafat Pendidikan Islam, Bandung, CP Pustaka Setia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baiklah. Ya, udah azan ini ya. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali nih ya. Topiknya sudah bagus, yaitu filsafat pendidikan agama Islam menurut Imam Al-Ghazali ya. Nah, ini cukup bagus. Memang tadi cuma nanti kita lihat lagi tadi jangan sampai persis dengan artikel yang sudah ada ya. Nah, jadi nanti pastikan ada cek plagiarismenya sehingga nanti tidak sama dengan tulisan orang lain. Sebenarnya nanti bisa lebih spesifik, misalnya filsafat kurikulumnya Imam Al-Ghazali misalnya, atau mungkin tadi ada misalnya alim wal muta'alim gitu ya, adab siswa misalnya. Itu juga menarik, atau mungkin tujuan dari pendidikan itu juga bisa. Tapi kalau mau tulis semua juga nggak apa-apa, tapi syaratnya itu sesuai dengan syarat-syarat penulisan ilmiah. Baik. Nah itu ya. Baik. Nah kemudian nanti insya Allah diperbaiki, kemudian nanti dijadikan untuk bahan
UASnya. Jadi nanti kita tahu nih, jadi secara spesifik. Nanti kalau referensinya sebenarnya udah bagus, cuman usahakan nanti ada sumber dari jurnal juga agar lebih clear, lebih asli revisi daftar pustaka referensi itu original. Kalau dari buku, soalnya saya nggak terlalu yakin bahwa punya bukunya gitu ya. Kalau bisa ada e-booknya itu akan lebih bagus. Tapi kalau umpamanya istilahnya tidak ada, ya cari e-booknya. Ya kalau punya bukunya, hard copy itu lebih bagus dan nanti lebih banyak, makanya nanti sumbernya adalah dari referensi jurnal. Oke, terima kasih Ustaz Hendra Iqbal, silakan ditutup. Oh, udah ditutup tadi kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak. Ini tadi waktunya Ustaz Hendra